Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyuhu wa khaliluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Taib ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang terus Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita hingga detik-detik ini, atau bahkan setiap detik yang kita lalui, semuanya kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan di setiap tempat yang kita berada di atasnya. Ya, selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut di setiap kita berada di suatu tempat dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya untuk kita menjadi hamba yang syakura, ya, hamba yang senantiasa berupaya untuk membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keyakinan hati yang tanpa ada keraguan sedikit pun untuk menyandarkan setiap nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan lisan yang mudah memuji dan menahan lisan kita dari kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakridhaan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan membuktikan dengan amalan kita, kualitas amalan kita yang terus kita berupaya untuk kita tingkatkan sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada qudwah kita, kepada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita mengaku sebagai pengikutnya. Ya, sehingga kita patut untuk membuktikan pengakuan tersebut sebagai seorang yang meneladani beliau, membuktikan pengakuan tersebut dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, meniti jalannya, karena itulah bukti nyata bahwasanya kita adalah pengikut dari Rasulullah SAW ketika kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Sejauh mana kita meneladani ya beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada malam hari ini kita melanjutkan ya untuk menyebutkan beberapa keutamaan dari qiyamul lail, karena memang ini adalah satu di antara ibadah nih, bahkan ibadah atau salat sunnah yang paling utama ya untuk kita laksanakan setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib, atau ibadah sunnah yang paling afdal, ya, salat sunnah yang paling afdal setelah salat lail, salat wajib. Dan kita sudah menyebutkan 5 di antara keutamaannya. Salah satunya tadi sudah disebutkan bahwasanya ya mereka adalah orang-orang yang tinggi, dimuliakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan ciri mereka di dalam Al-Quran sebagai bentuk pujian kepada mereka. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ya, mereka adalah orang-orang yang lambungnya senantiasa jauh dari tempat pembaringannya. Ya, artinya senantiasa bangun untuk qiyamul lail di malam hari. Kemudian merupakan ciri yang paling pertama ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa dalam surah Al-Ma'arij, ternyata yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang di malam hari sangat sedikit waktu berbaring mereka. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian setelah dia qiyamul lail di subuh hari, dia lanjutkan dengan istighfar, banyak beristighfar,
sebelum masuknya salat subuh. Dan ini yang paling istimewa. Sudah bangun di sepertiga malam, kemudian sebelum berhenti dari salatnya sebelum masuk waktu subuh, dan dia lanjutkan dengan banyak beristighfar. Itu waktu yang paling istimewa untuk istighfar di penghujung malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu subuh mereka beristighfar, dan istighfar di waktu subuh hanya akan berpeluang dilakukan oleh orang-orang yang bisa qiyamul lail, khususnya di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang ketiga yang telah kita sebutkan adalah mereka adalah orang-orang yang beda kedudukan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebutkan atau berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan sebelumnya adalah tentang orang-orang yang bangun qiyamul lail, orang-orang yang mengisi malamnya dengan tahajud, dengan sujud, berdiri dan sujud melaksanakan qiyamul lail. Sehingga ketika ada ayat seperti itu, maka yang paling utama untuk dipahami atau dikembalikan kepadanya pemahaman adalah tentang keistimewaan qiyamul lail, bahwasanya orang-orang yang qiyamul lail tidak sama kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan orang-orang yang tidak qiyamul lail. Meskipun ini kaidah umum bahwasanya tidak akan sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Tidak akan sama di sisi Allah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian yang keempat adalah yang telah kita sebutkan, bahwasanya ketika seseorang qiyamul lail maka dia berpeluang untuk mendapatkan pahala yang lebih afdal, karena ibadah-ibadah salat lail afdalu min salawatin nahar, lebih afdal daripada salat siang. Ibadah-ibadah di malam hari itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah di siang hari, atau salat secara khusus yang dikerjakan di malam hari itu lebih afdal daripada salat di siang hari. Paling tidak ada 3 alasan yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang terakhir kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah bahwasanya qiyamul lail adalah di antara jalan yang bisa memuluskan perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang beliau sampaikan ketika beliau baru-baru memasuki kota Madinah, atau bahkan baru-baru sampai di kota Madinah dan dikerumuni oleh kaum muslimin atau penduduk Madinah secara umum yang begitu penasaran dan sudah sangat rindu untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya kaum muslimin yang sudah beriman kepada beliau dan sudah mendengarkan cerita tentang beliau dan tentunya belum pernah melihatnya, karena tidak seperti zaman ini yang tidak ada alat komunikasi yang canggih. Mungkin kalau kita mungkin biar jauh bisa kita lihat bagaimana wajahnya dan seterusnya melalui video call misalnya. Adapun di zaman Nabi tentu penasaran karena telah mendengarkan cerita tentang beliau dan kini sudah hadir, sudah datang. Akhirnya beliau dikerumuni oleh penduduk Madinah, oleh kaum muslimin, dan juga oleh sebagian mereka adalah yang masih beragama Yahudi. Juga penasaran karena mereka membaca tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab mereka. Dan di antara orang Yahudi tersebut yang masih pada agama Yahudi pada saat itu adalah Abdullah bin Salam. Beliau mendekat juga, melihat, dan di saat itu dia mendengarkan hadis ini pada saat dia masih dalam kondisi belum beriman, masih beragama Yahudi. Tetapi dia menghafalkan kalimat-kalimat tersebut dan termasuk kalimat-kalimat yang menyentuh dirinya, dan salah satu di antara sebab dia kemudian memasuki agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam.
di mana Rasulullah SAW bersabda, "At'imut ta'am, ya wasilul arham." Wahai sekalian manusia, berikan makan. Dan ini diantara sedekah yang sangat afdal juga ini bagi orang yang senang berbagi dalam bentuk makanan. Karena membagi dalam bentuk makanan ini, jangankan kepada orang-orang yang butuh, yang lapar, kepada orang yang kenyang dan berada saja kalau diberikan hadiah makanan itu menyenangkan hatinya. Maka apalagi kepada orang yang memang butuh, yang mungkin setiap harinya dilalui harus berpikir, hari ini makan, besok belum tentu, atau perlu dipikir dulu apa yang akan kita makan besok. Maka ketika diberikan hadiah dalam bentuk makanan, itu akan mendatangkan kebahagiaan. Dan sedekah itu dinilai kualitasnya dari segi sejauh mana manfaat memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang-orang yang diberikan bantuan tersebut. Sururun tudkhiluhu ahabbul a'mali ila Allah, kata Nabi SAW, sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu fi qalbi 'abdin, adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati saudaramu. Maka ini juga penting ini kita mengenali saudara kita, mana hal-hal yang menjadi kebutuhannya. Dan sampai kita berikan hadiah, kalau kita ingin memberikan hadiah misalnya, kita lihat apa yang paling dia butuhkan, maka itu akan besar pahalanya itu. Kalau dia sudah punya mobil, jangan dikasih mobil lagi. Kalau ada yang mau kasih mobil misalnya, kalau dia punya sesuatu, dia sudah punya miliki 1, 2, dikasih lagi kan biasa-biasa aja itu rasanya. Tetapi apa yang selama ini memang dia dambakan, dia inginkan, kemudian kita berikan hadiah kepadanya, maka ini akan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kualitas kadar kebahagiaan yang kita berikan kepada saudara kita itu sangat besar. Maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala yang besar, termasuk memberikan makan khususnya kepada mereka yang memang membutuhkan. Maka ini adalah bagian dari hal yang sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasilul arham, dan terus jaga hubungan silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Ada sebelumnya di hadis yang lain disebutkan afsus salam. Kalau di sini tidak disebutkan. Yang pertama disebutkan adalah afsus salam, tebarkan salam, ucapan salam. Dan beliau tutup dengan wasallu bil laili wan nasu niyam, dan bangunlah salat di malam hari di saat manusia sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam syurga dengan selamat. Engkau akan mudah memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan poin yang selanjutnya, di antara fadail dan keutamaan dari qiyamul lail adalah merupakan kemuliaan seorang mukmin. Jadi seorang mukmin yang mendambakan kemuliaan, maka jalan di antara jalannya adalah qiyamul lail. Kata penulis di sini, ba'dun nas yadhunnu anna syarafahu fi malihi. Sebagian manusia menyangka bahwasanya kemuliaannya itu adalah pada hartanya. Maka dia berjibaku dan bersungguh-sungguh dalam memperbanyak hartanya. Au fi mansibihi, atau pada jabatannya, maka dia bersungguh-sungguh untuk terus mencari peluang untuk bisa mendapatkan jabatan yang tertinggi. Akan tetapi Nabi SAW memberikan bocoran kepada seorang yang beriman atau orang-orang yang beriman bahwasanya kemuliaannya di antara jalan untuk dia meraih kemuliaan adalah pada qiyamul lailnya. Sebagaimana sabda beliau SAW, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasanya kadar kemuliaan seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah pada qiyamul lailnya. Makanya orang-orang soleh kita terdahulu, ketika kita membaca sirah-sirah mereka semua adalah orang yang luar biasa dalam menjaga qiyamul lail. Menjaga qiyamul lail, fa innahu da'bus salihina qablakum, sudah menjadi jalan dan ciri khas orang-orang soleh sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang menambahkan kedudukan yang istimewa dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pada qiyamul lail
kita bisa meraih dan mewujudkan kemuliaan tersebut. Kemudian selanjutnya, poin yang berikutnya adalah dengan qiyamul lail kita berpeluang untuk mendapatkan keistimewaan, mendapatkan ibadah yang mulia pada waktu yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam sehari, waktu yang paling Allah Subhanahu wa taala istimewakan adalah sepertiga malam terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala istimewakan dengan yanzilu ila sama'id dunya, ini di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Arsy Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, di lapisan langit yang paling teratas. Sebagaimana kita dapatkan kisahnya di kisah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau melewati lapisan-lapisan langit yang ketujuh dan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkomunikasi, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di lapisan yang teratas. Ya, disitulah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu tersebut dan untuk mencari hamba-hambanya yang istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke lapisan langit yang paling dekat dengan bumi, yaitu langit dunia. Fi thuluthil akhir minal lail, pada setiap malam, dan ini setiap malamnya terjadi, yaitu sepertiga malam terakhir. Bagaimana kita menghitung atau di mana yang dimaksud sepertiga malam terakhir? Maka dihitung dari waktu maghrib, masuknya waktu maghrib dengan masuknya waktu subuh. Ya, maka dibagi tiga lah waktu tersebut. Maka bagian akhir, sepertiga terakhir, itulah rentang waktu yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Allah yanzilu ila sama'id dunya. Dan tidak sekadar Allah Subhanahu wa taala turun, tetapi ada keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala, peluang yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu rabbuna, ketika sepertiga malam terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke lapisan langit dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya, hal min da'in fa astajibulah. Apakah ada yang mau berdoa, atau siapakah yang berdoa, fa astajibulah, maka aku akan kabulkan doanya. Ini luar biasa ini, jaminan ya Allah Subhanahu wa taala, la yukhliful mi'ad. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pasti akan terjadi itu. Maka ini peluang yang sangat luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ijabah di setiap doa. Hal min da'in fa astajibulah. Apakah ada yang mau berdoa, maka aku akan kabulkan doanya. Tentu dengan pengabulan yang sudah biasa kita dengarkan, bahwasanya setiap doa yang kita panjatkan, selama bukan doa untuk keburukan, bukan doa untuk melakukan dosa, bukan doa untuk memutuskan silaturahim dan untuk kezaliman kepada yang lainnya, maka pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di waktu khusus seperti ini. Akan tetapi dengan tiga pilihan dari ijabah Allah Subhanahu wa taala terhadap doa itu. Ini ada yang doanya langsung diberikan secara langsung, baik di saat itu secara langsung atau dalam waktu yang sangat dekat, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak diberikan sesuai apa yang dia minta, tetapi sebagai bentuk ijabah Allah terhadap doanya, dihindarkan dari musibah yang semestinya menimpanya, akan tetapi karena doa yang dia panjatkan, akhirnya dia diselamatkan dari musibah tersebut. Atau balasan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan, yaitu dengan membalas doa-doa yang kita panjatkan
dengan menyimpan balasan tersebut di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap balasan yang diberikan di akhirat kelak pasti akan lebih baik daripada sekiranya diberikan di dunia. Karena sekiranya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka dia akan menjadi kenikmatan. Kalau apalagi ketika yang kita minta adalah kebutuhan dunia kita, maka akan kita dapatkan dan kita rasakan dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi ketika Allah menggantikannya dengan nikmat di akhirat, maka tentu akan menjadi kenikmatan yang luar biasa dan tidak berujung. Sekiranya ada di antara kita yang mungkin meminta untuk diberikan rumah di dunia dan tidak terwujud, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan doanya tersebut dan menggantikannya di akhirat kelak dengan rumah yang tidak lagi seperti rumah dunia yang dibangun dari batu bata, semen dan pasir, tetapi ia dibangun dari permata dan berlian, semennya dari za'faran dan seterusnya. Bukan lagi rumah tetapi diganti dengan istana yang ia berkali-kali lipat dengan apa yang dia pernah harapkan dan minta di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal min da'in fa astajibu lah. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, bukan jawaban doa yang menjadi pikiran saya, tetapi yang menjadi dan yang menjadi pikiran saya adalah bagaimana saya terus berdoa, bagaimana saya terus memperbanyak doa, karena doa telah dijamin jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan berikan jawaban tersebut. Maka tinggal kita perbanyak doa saja, dengan kekhusyuan tentunya, menghadirkan hati di saat kita berdoa tanpa ada keraguan bahwasanya Allah pasti akan memberikan jawaban, memberikan balasan dari doa yang kita panjatkan. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah, adakah dari hambaku yang mau meminta, maka pasti aku akan berikan. Dan hal min mustaghfirin, dan juga Allah Subhanahu wa taala berseru, hal min mustaghfirin, apakah ada dari hambaku yang beristighfar. Ini juga peluang yang luar biasa. Siapa di antara kita yang luput dari dosa? Tentu sudah menjadi sunnatullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bersih dari dosa, tidak ada yang selamat dari dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang-peluang, dan termasuk peluang yang luar biasa untuk beristighfar adalah di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga akhir dari malam, adalah peluang yang sangat luar biasa ketika Allah membuka peluang untuk siapa saja yang beristighfar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar yang betul-betul dibarengi dengan penyesalan atas dosa yang dilakukan, dan betul-betul berazam untuk tidak lagi kembali pada dosa yang dikerjakan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin akan memberikan ampunan kepada hamba yang beristighfar tersebut. Maka ini adalah waktu yang luar biasa, yang sangat tidak pantas untuk kita lewatkan, dan patut untuk kita bertekad, patut untuk kita berniat dengan tulus, bersungguh-sungguh sebelum kita tidur untuk meniatkan untuk bisa bangun pada waktu tersebut. Paling tidak kita memulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Tentunya akan kita sebutkan nanti di bagian akhir beberapa tips untuk bisa bangun qiyamul lail, dan salah satunya di antara hal yang penting adalah al-azam wan niyah. Memulai dengan azam, niat yang sungguh-sungguh bahwasanya betul-betul berniat untuk mau bangun qiyamul lail di sepertiga malam akhir. Dan ketika seseorang sudah berniat dengan sungguh-sungguh untuk bangun qiyamul lail, atau bahkan boleh meniatkan berapa rakaat yang mau kita niatkan untuk kita bangun, maka di sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW sudah dicatatkan baginya
pahala apa yang dia niatkan. Selama dia memang bersungguh-sungguh berniat dan melakukan sebab-sebab yang bisa membantu dia untuk bangun qiyamul lail, maka jika qadarullah dia tidak bisa bangun, maka pahalanya telah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu langkah yang paling awal, ya. Azam, tekad, niat yang sungguh-sungguh untuk mau bangun qiyamul lail, untuk memanfaatkan sepertiga malam terakhir yang sangat istimewa tersebut. Kemudian yang kedelapan atau fadail yang berikutnya adalah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang qiyamul lail adalah orang yang disebutkan oleh Nabi sebagai ni'mar rajul, sebagai sebaik-baik orang, atau secara khusus sebaik-baik lelaki, kata Nabi SAW, atau secara umum ya ni'mar rajul. Dan ini adalah hadis yang berkaitan dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, yang disampaikan langsung kepadanya hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik lelaki, sebaik-baik orang adalah Abdullah, yaitu yang beliau maksudkan adalah Abdullah ibn Umar, law kana yusalli minal lail, sekiranya dia salat lail, sekiranya dia mengisi sebagian malamnya dengan qiyamul lail. Meskipun hadis ini sababul wurudnya adalah khusus pada Abdullah bin Umar, tetapi nasihat Nabi SAW berlaku kepada seluruh umatnya. Maka ni'mar rajul, sebaik-baik lelaki, sebaik-baik manusia, man idza law kana yusalli minal lail, siapa saja yang mengisi sebagian malamnya dengan qiyamul lail, apalagi mengisi sebagian dari sepertiga akhir dari malam. Maka perhatikan ya bagaimana reaksi, bagaimana sikap Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ketika mendapatkan nasihat tersebut, yang patut untuk dijadikan pelajaran. Bagaimana sikap para sahabat secara umum, ya apalagi Abdullah bin Umar yang ditujukan secara khusus nasihat tersebut. Bagaimana pengaruh nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar? Apa yang beliau lakukan setelah mendengarkan nasihat tersebut? Qala Salim, ya maula Umar, mengatakan, mengisahkan tentang Abdullah bin Umar setelah mendengarkan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat yang mulia Salim mengisahkan, fakana ya la yanamu minal laili illa qalila. Setelah mendengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka Abdullah bin Umar tidak lagi setelah itu tidur malam kecuali sangat sedikit. Ketika telah mendengarkan nasihat tentang bahwasanya engkau akan menjadi orang yang paling terbaik jika engkau qiyamul lail, memanfaatkan sebagian malammu dengan qiyamul lail. Ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala memberikan komentar terhadap hadis tersebut bahwasanya fa muqtada hadzal hadis, konsekuensi dari hadis tersebut, anna man kana yaqumu minal lail yusafu bi annahu ni'mar rajul. Maka siapa saja yang mengisi sebagian dari malamnya dengan qiyamul lail, maka dia adalah orang yang digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ni'mar rajul, sebagai orang atau lelaki yang terbaik atau orang yang terbaik. Kemudian poin yang terakhir yang disebutkan oleh penulis pada kitab ini adalah kadzalika min fadail qiyamil lail sababun asbabi rahmatillah. Bahwasanya disebutkan di antara fadail dari qiyamul lail adalah jalan untuk bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau jalan untuk bisa mendapatkan peluang atau termasuk orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat baginya, peluang untuk mendapatkan satu di antara poin dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya,
untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya rahmat Allah lah yang menjadi sebab setiap hamba Allah Subhanahu wa taala bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang kita kerjakan tidaklah sebanding, tidaklah cukup untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala, karena surga Allah Subhanahu wa taala sangatlah mahal. Akan tetapi ya rahmat Allah lah yang menjadi sebab ya kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Luasnya dan ya besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, dan juga engkau ya Rasulullah, engkau tidak masuk surga karena amalanmu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ana illa an yataghammasani Allah bi rahmati, saya juga tidak melainkan karena Allah telah meliputi saya dengan rahmatnya. Maka amalan-amalan yang dijanjikan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya untuk kita berpacu untuk mewujudkan amalan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang, qama minal laili, yang mana dia bangun dari malam, sebagian malamnya untuk qiyamul lail, fa aiqadha imra'atahu, lalu dia membangunkan istrinya. Ini juga bagian penting, bahwasanya ya di antara bentuk ta'awun kita dalam berumah tangga, atau ini disebutkan sebagai bentuk romantisme keluarga yang saleh dan salehah, adalah bagaimana dia berta'awun dalam qiyamul lail, sehingga bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangganya. Rahimallahu rajulan man qama minal laili fa aiqadha imra'atahu, semoga Allah merahmati ya seorang lelaki yang bangun qiyamul lail, lalu dia juga berusaha untuk membangunkan istrinya. Dan sebaliknya, dalam sambungan hadis tersebut juga disebutkan, wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa aiqadhat zawjaha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, karena tidak dipungkiri ya ada juga atau mungkin juga banyak yang justru istrinya yang kuat untuk qiyamul lail dibanding dengan suaminya. Maka rahimallahu imra'atan, Allah juga merahmati dia seorang wanita yang bangun qiyamul lail, lalu dia berupaya untuk membangunkan suaminya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ya dia percikkan air ke mukanya untuk membangunkan pasangannya untuk qiyamul lail. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Dan poin yang terakhir, tambahan ya, di antara keistimewaan dan keutamaan qiyamul lail adalah di antara kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan dalam urusan dunia dan ya urusan akhirat terlebih lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru diangkat, diberikan amanah yang sangat berat di pundaknya, yaitu amanah risalah, amanah kenabian untuk menyampaikan dakwah kepada manusia, yang mana konsekuensinya bisa berdampak pada nyawanya, yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan untuk beliau lakukan sebagai bentuk sebab untuk bisa mensukseskan misi berat, misi besar yang beliau bawa, adalah qumil laila illa qalila, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai yang berselimut yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qumil laila illa qalila, ya bangunlah beribadah ya di malam hari, ya di saat malam tinggal sedikit, nisfahu aw inqus minhu qalila, ya pada seperdua malam atau kurang sedikit dari seperdua malam tersebut. Maka kata para ulama kita mengambil faedah dari ayat tersebut, bahwasanya bagi siapa yang punya cita-cita besar, bagi siapa yang punya
harapan dan keinginan yang besar, baik dalam urusan dunianya atau dalam urusan agama, maka qiyamul lail ada di antara kuncinya. Qiyamul lail ada di antara kunci untuk bisa memudahkan untuk mencapai cita-cita tersebut, apatah lagi di sepertiga malam ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang telah dijanjikan jawaban dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan bagian akhir dari pembahasan tentang qiyamul lail, tips secara singkat dan beberapa asar, kisah-kisah dari para salafus saleh yang luar biasa dalam qiyamul lail. Semoga menjadi motivasi untuk kita berazam untuk mengisi dari sebagian malam kita dengan qiyamul lail karena Allah Subhanahu wa taala. Segala yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal-hal yang keliru itu dari keterbatasan kami secara pribadi, maka kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan dan kekhilafan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.